Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian yang Bapak sayangi, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Silahkan Alrik ketua kelas dipimpin berdoa. Rabbi zidni ilma. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita semuanya bisa hadir hari ini. Kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik ya. Sudah mandi semuanya? Tadi sebelum berangkat sikat gigi tidak? Sudah sarapan? Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Baik, kalau begitu sebelum kita memulai pelajaran, Bapak mau mengabsen dulu ya. Nanti silahkan angkat tangannya bagi yang Bapak panggil namanya. Afifah, Afika, Agustian Saputra, hadir semua ya? Alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam. Pada pelajaran minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bersuci. Apa itu? Berwudu. Ya, berwudu adalah membersihkan anggota badan ketika akan melaksanakan sholat. Ya. Mensucikan diri dari najis apa? Najis besar apa najis kecil? Najis kecil. Ya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang tayamum. Kalau berwudu menggunakan apa? Air. Berwudu menggunakan air. Nah, bagaimana misalnya di suatu tempat, di suatu perjalanan, kita tidak menemukan air untuk berwudu, padahal kita mau mengerjakan sholat. Nah, ada solusinya. Apa itu? Dengan tayamum. Jadi tayamum itu adalah sebagai pengganti wudu. Baik ya anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang tayamum. Tayamum itu apa? Sudah pernah dengar tayamum belum? Sudah. Tayamum itu adalah pengganti wudu, yaitu keringanan dari Allah apabila hendak sholat tetapi tidak menemukan air. Maka solusinya adalah dengan tayamum. Kalau berwudu menggunakan air, kalau tayamum menggunakan debu. Debu yang bagaimana? Debu yang suci. Debu yang suci itu yang bagaimana? Debu yang tidak bekas kotoran. Misalnya debu yang melekat pada dinding, debu yang melekat pada kain-kain, debu yang di tanah tapi tanahnya yang suci. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang tayamum. Yang pertama, peserta didik terbiasa berdoa sebelum tayamum. Jadi sebelum tayamum harus berdoa dulu atau berniat. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui pengertian tayamum. Apa artinya tayamum itu? Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan syarat-syarat tayamum. Apa saja yang menjadi syarat tayamum? Yang keempat, peserta didik dapat mengetahui alat yang digunakan untuk tayamum. Nanti tayamum itu seharusnya pakai apa? Nah, bertayamum itu tidak sama dengan berwudu. Jadi tidak semua anggota wudu itu menjadi anggota tayamum. Biar lebih jelas, mari anak-anak kita menonton video terlebih dahulu ya. Silahkan disimak, nanti disimak. Kalau yang perlu dicatat, yang belum jelas nanti ditanyakan. Ya, ini. Meletakkan kedua tangan di atas tebu yang berbeda untuk dipusatkan ke kedua tangan sampai siku.
akhir tertib. Nah, itulah tata cara tayamum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penjelasan tentang tayamum. Bertayamum itu kalau tidak ada air. Nah, dari penjelasan dari video yang kalian tonton tadi, kira-kira ada yang ingin bertanya tidak? Ya, silakan Fahri. Ya, itulah Allah memberikan syariat tayamum. Ya, Allah memberikan syariat tayamum itu ketika di tangan kita ada luka, dan luka itu kata dokter misalnya tidak boleh terkena air, maka solusinya adalah dengan bertayamum, yaitu bisa menggunakan debu. Atau kita kedinginan misalnya, kan ada orang demam ya, kalau kena air dingin nggak? Dingin. Nah, maka kalau seperti itu dia boleh bertayamum. Tapi kalau di badannya sehat cuma karena hari hujan kedinginan, itu tetap tidak boleh tayamum. Kalau ada air tetap harus berwudu. Begitu Fahri, paham ya? Ya, jadi tayamum itu sebagai pengganti wudu ketika ada hal-hal yang menyebabkan kita tidak bisa berwudu. Nah, anak-anak sekalian, lihat ke depan. Tayamum itu ada syaratnya. Jadi tidak setiap waktu boleh tayamum. Yang pertama, syarat tayamum adalah tidak ada air atau jumlahnya sangat sedikit. Misalnya musim kemarau, airnya cuma ada 1 gelas misalnya. Nah, kita mau sholat, air 1 gelas ini lebih baik untuk masak apa untuk berwudu? Nah, untuk masak. Jadi air 1 gelas tadi, kita berwudunya bisa diganti dengan tayamum. Kemudian yang kedua, ketika kita sedang sakit, seperti yang ditanyakan oleh Fahri tadi. Kalau misalnya ada sakit di tangan, ada luka, maka boleh diganti dengan tayamum ketika hendak sholat. Tapi sakitnya itu karena keterangan dokter ya, bukan hanya ada luka kecil gitu kemudian tayamum, tidak. Kemudian yang ketiga, dalam perjalanan dan sulit mendapatkan air. Misalnya kalian sedang naik pesawat, di pesawat itu tidak ada air, tapi sudah masuk waktu sholat misalnya, nah maka bisa bertayamum. Nah, selanjutnya nanti apa sih, bagaimana sih cara tayamum? Ketentuan-ketentuannya silahkan dilihat. Nah, ini tata cara tayamum. Yang pertama, ketika mau bertayamum adalah berniat seperti di video tadi ya. Kemudian mengusap muka dengan debu. Kemudian mengusap 2 tangan sampai siku. Ada 2 pendapat. Boleh sampai siku mengusapnya. Kemudian ada juga cuma sampai pergelangan tangan. Itu 2 pendapat cara bertayamum. Nah, sekarang Bapak ingin semuanya berdiri, coba mempraktekkan tata cara tayamum sesuai dengan yang ada di papan tulis ini. Coba silahkan semuanya berdiri. Ya, berdiri, amin. Kita belajar tayamum ya. Semuanya belajar tayamum. Jadi nanti kalau tidak ada air bisa bertayamum. Pertama apa? Niat, baca niat ya. Ketika mau melaksanakan sholat fardu. Kemudian yang kedua, bertayamum adalah dengan mengusap muka dengan debu. Tapi sebelum itu, sebelum mengusap muka kita harus mengambil debunya dulu. Debu itu ada di mana? Di mana-mana ada debu. Di papan tulis ada debu, di dinding ada debu, di kaca ada debu. Debunya adalah debu yang suci. Nah, coba silahkan cari debu. Boleh di mejanya, anggap saja di mejanya ada debu. Nah, coba tempelkan dulu. Tempelkan di meja ya. Bapak, kalau Bapak buku ini, lihat sini. Di buku sini. Nah, ada debu, ambil ya. Kemudian angkat tangannya. Setelah diangkat, bagaimana di video tadi? Kalau ada pasir-pasir batunya jadi jatuh gitu ya. Nah, bebas. Kemudian setelah itu boleh ditiup. Ditiup ya tangannya. Kalau ada pasir-pasirnya. Kemudian usap ke muka. Dari atas sampai ke bawah. Ya, dari atas sampai ke bawah. 1 kali. Kalau berwudu 3 kali. Kalau tayamum cukup 1 kali. Kemudian yang pertama selesai, mengusap muka dengan debu yang bersih dan suci. Kemudian ulangi lagi mengambil debunya. Kalau tadi mengambilnya di sini, sekarang pindah ngambilnya. Pindah ke sebelahnya. Atau pokoknya di tempat yang lain dari tadi. Ambil lagi. Ambil. Lakukan yang sama. Kemudian usap ke tangan kanan. Tiup dulu. Kemudian usap ke tangan kanan. Nah,
Kemudian baru ke tangan kiri. Tayamumnya selesai. Selanjutnya, Bapak ingin kalian menjawab pertanyaan Bapak. Jawabannya antara dua. Kalian pilih benar atau salah. Kalau Bapak pernyataan yang Bapak sampaikan itu benar, kalian jawab benar. Kalau pernyataan yang Bapak sampaikan itu salah, kalian jawab salah. Nah, perhatikan, ya. Pernyataan pertama. Berwudu itu menggunakan air, tayamum itu menggunakan debu. Benar apa salah? Benar, bagus. Kemudian pernyataan kedua. Bertayamum itu dilakukan ketika kita sedang sakit, yang sakit itu tidak boleh terkena air. Benar apa salah? Benar. Selanjutnya, amin, perhatikan. Tayamum itu sunnahnya dilakukan diulangi 3 kali. Salah. Kemudian, tayamum itu menggunakan debu yang suci. Benar apa salah? Benar, ya. Coba amin praktekkan cara tayamum. Yang teman-teman yang lain silakan memperhatikan. Silakan amin. Di mana ngambil debunya? Ya, bagus. Yang lain ada nggak? Coba. Sudah bisa ya? Sudah. Demikian pelajaran kita hari ini, ya. Tapi sebelum pelajaran kita tutup, kita akhiri, Bapak ingin mengetahui kesimpulan yang kalian terima dari pelajaran yang Bapak sampaikan hari ini. Coba ada yang ingin mencoba menjawab kesimpulan kita hari ini. Coba amin. Tayamum adalah pengganti wudu. Ada lagi yang lain? Ya, Daryl, coba. Apa yang kamu dapat dari pelajaran hari ini? Iya, betul. Tayamum harus menggunakan debu yang suci. Paham anak-anak? Paham. Nah, kalau sudah paham, Bapak akan memberikan ulangan latihan, ya. Nanti Bapak kasih soal, kalian silahkan menjawab, ya. Soalnya kerjakan masing-masing, ya. Bapak mau melihat kemampuannya dengan melalui tes tertulis ini, ya. Silakan nanti diisi seperti apa yang sudah kalian pelajari hari ini, yaitu tentang tayamum. Diisi namanya, jangan lupa. Ya, sudah selesai. Aldrik, nama? Baik, silahkan dikemas peralatannya, buku-bukunya dimasukkan ke tas. Demikian pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Anak-anak bisa mengetahui cara bertayamum, bisa menggunakannya pada waktu yang tepat nanti ketika tidak ada air, ketika sedang sakit atau dalam perjalanan, maka gunakanlah bertayamum. Sebelum kita pulang hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Ketua kelas silahkan dipimpin. Selamat siang, silahkan yang rapi, nanti pulang duluan, ya. Baris amin, silahkan. Langsung. Baris itu.
miring. Ini final yang nggak rapi sini.